Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Oke, begitu indahnya pagi hari ini sehingga kelihatan kalian begitu cerah dan nampak sekali kalian begitu siapnya untuk belajar. Anak-anakku yang berbahagia, coba kita kontrol bagaimana kebersihannya. Cukup sudah rapi berarti kalian mengikuti tata aturan yang ada di sekolah. Mohon maaf sekali saya kepada kalian semua. Kalian semua diharap untuk berdiri. Ya. Coba deh berdiri ya. Oke, rapi, minyak napi. Oke. Oke, semuanya sudah kelihatan rapi ya. Awas, syarat dong kita belajar adanya sebuah niat. Oke, silakan kalian duduk kembali. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa. Membaca doa di dalam hati dimulai. Membaca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sementara saya cek dulu kehadiran kalian. Ana, Anissa? Oh, Anissa sudah sakit? Ya, kita semua doain ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Amin. Anita? Sehat Anita? Atika? Sehat Atika ya? Casneri? Oh, Casneri itu kemarin ya, oke. Sedang ada masalah sakit ya. Cynthia? Terima kasih. Dendi? Dendi sakit? Oh ya, cuaca cukup panas sekali. Maka dari itu tolong kalian ya semua jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan terlalu makan banyak es. Desta? Oke. Dinda? Juljaya? Elawati? Sakit. Ita? Jumhati? Kadoni? Carmila? Maria? Muhammad Ali? Nastuti? Nicholas? Pinkan? Mana Pinkan? Oke. Puji? Sehat Puji? Ratna? Risma? Sepul Hidayatullah? Sehat Sepul? Alhamdulillah. Silvi? Di belakang ya Silvi ya. Tiara? Tis? Oke Tis. Triyati? Wahyudin? Welby? Oke Welby. Yesi? Oke. Jadi dua orang yang sedang sakit ya. Tolong kita semua doakan semoga dia cepat sembuh. Anak-anakku yang berbahagia, dan saya yakin sekali kondisi begini begitu indahnya. Yang namanya pendidikan adalah proses perubahan berpikir. Kalian kemarin sudah kelas 1 kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya yakin dengan kondisi yang macam begini di desa kalian juga, di lingkungan, pasti perilaku kalian juga cukup baik sekali. Anak-anakku, kemarin minggu yang lalu kita telah belajar yaitu tentang surat. Harapan saya ketika saya melihat
lihat kerjaan kalian, ya, kalian disuruh mencari format tentang surat, ya. Gunakan IT yang ada dan akhirnya kalian dapat. Bahkan saya pernah menyuruh kalian untuk menganalisis sebuah surat lama, oke ya, dan kalian bagus. Tetapi saya coba, apakah pelajaran yang kemarin ini masih bisa diingat oleh kalian? Kenapa? Untuk surat lamaran ini sangat penting sekali, karena kalian bisa dibawa kemana-mana. Ketika bagian-bagiannya itu bisa dihafal. Saya yakin sekali ketika saya lihat kumpulan tugas-tugas kalian cukup bagus sekali. Oke. Di dalam sebuah surat, apa sih anak-anakku ya? Ayo kita ya. Satu, lihat kalian dengan bagus. Semangat belajar, saya yakin bisa. Jangan tegang. Oke, karena kalianlah yang akan melakukan tindakan. Metode yang saya gunakan kemarin adalah PBL. Ya. Jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara kalian, dan saya yakin nyatanya bisa tuh. Kalian suruh itu nyatanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Coba, ya coba. Komposisi surat secara umum. Oke, silakan sebutkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Ratna Ayu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pejaya. Ya. Komposisi surat dibagi menjadi 5. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi. Dan yang kelima, salam penutup. Oke, teruskan dulu. Apakah benar? Oke, sip. Jadi sama, awas tuh. Komposisi surat kita harus tahu itu yang surat. Oh, jadi ketika kita kebetulan ada di tempat kantor, ketika disuruh nulis surat sudah jelas tuh. Begini. Oke. Saya tanya lagi, karena surat itu paling utama untuk kelas 12 yang sebentar lagi kalian akan keluar. Makanya saya surat ini cukup detail sekali saya. Bahkan kalian suruh mencari, bahkan format juga suruh dicari. Kalau kita tidak bisa melakukan surat, maka kalian akan kebingungan ketika kalian ada di luar. Kita nggak usah nanya lagi ke teman, saya sudah apa. Oke, secara umum bagian-bagian surat ada yang bisa? Ya, silakan berdiri. Nama saya Isra Sari. Akan Ya. Bagian surat secara umum terdapat 14 bagian. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanda pembuatan. Ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. Kelima, perihal. Enam, alamat tujuh. Ketujuh, salam pembuka. Kedelapan, isi. Kesembilan, salam penutup. Ke-10, jabatan. Ke-11, tanda tangan. Ke-12, nama jelas. Ke-13, NIP. Yang ke-14, tembusan. Oke, tepuk tangan semuanya. Apakah kalian semua bisa ingat? Apa kalian semua bisa ingat? Bisa. Sip, datanya kalian bisa semua. Oke, ketika kalian analisis, ada berapa bagian dari surat itu? Ada berapa? Ketika sudah dianalisis? Ya, cek. Bukan namanya dulu deh. Nama saya Wandi Permana dari kelas 12 TK. Bagian-bagian surat yang sudah dianalisis ada 9. Siap, sebutkan. Yang pertama tanggal pembuatan, terus perihal, lampiran, terus ada alamat yang ditunjuk, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, nama jelas. Oke, sip. Betul tidak, teman-teman? Komposisi surat juga ketika surat secara umum, tetapi ketika surat itu masuk di dalam surat lamaran, komposisinya berbeda. Kalau jawaban ini salah, berarti kalian tidak dianalisis oleh kalian sendiri. Oke, berdasarkan komposisinya, surat lamaran itu, awas, surat lamaran itu ada berapa? Siapa yang bisa? Acungkan tangan.
Ya, oh ya, silakan. Alhamdulillah ada yang juga ya. Perkenalkan, nama saya Kamila. Kakak menjawab pertanyaan Pak Jaya. Ya. Yang pertama tanggal pembuatan, kedua nomor surat, ketiga perihal, keempat lampiran. Oke, betul tidak? Tidak. Ayo coba saya bisa. Acungkan tangan. Acungkan tangan. Ya, silakan. Jadi saya akan menambahkan jawaban dari Mila. Yang sebenarnya adalah tanggal pembuatan, nomor surat, lampiran, perihal, dan alamat yang dituju. Oh ya. Itu dalam pendahuluan ya. Awas, itu di pendahuluan itu memang bagiannya ada berapa sebenarnya? Ada 5. Nyatanya kalian sudah menganalisa ya. Oke. Bagus sekali kalian semua ya. Coba kita ingat kembali ya. Ketika itu saya katakan ada bagian-bagian di dalam sebuah pendahuluan. Siapa lagi yang bisa coba? Ulangi lagi. Bisa semua ya? Bisa semua ya? Oke. Perhatikan semuanya. Kalian sudah melakukan bagian-bagian di dalam pendahuluan itu. Ya, saya katakan tadi itu ya sudah jelas kalian cukup memahami sekali. Sekarang kita akan mencoba pelajaran apa yang akan saya akan seperti kalian pernah saya katakan bahwa pertemuan yang akan datang kita akan melihat kondisi keadaan masyarakat. Konsep. Saya selalu mengatakan sebuah perilaku yang baik di dalam diri kita yang dicurahkan dilakukan dengan kebaikan akan menghasilkan sebuah kebaikan. Ada hubungannya tidak Pak? Ada hubungannya tidak antara surat dengan keteladanan? Ada, yaitu dari segi bahasa. Bahasanya harus baik. Oke, perhatikan. Saya sekarang ini akan membahas tentang keteladanan di dalam masyarakat. Oke, perhatikan. Apa itu keteladanan? Oke, kamu? Teladan adalah perilaku yang harus dicontoh. Ya, perilaku yang harus dicontoh. Secara kebahasaan, perhatikan semua, kalian mesti mengetahui hal ini dengan baik. Apa sih yang mesti kita contoh? Apa sih yang mesti kita contoh di dalam sebuah kehidupan sehari-hari? Oke, perhatikan. Saya akan mencoba melakukan sebuah pengajaran bagaimana kalian memahami sebuah teks. Coba terlebih dahulu. Satu ketika kita melihat seorang anak yang marah kepada orang tuanya. Ya. Coba kita lihat keteladanan itu baik apa tidak? Yang suka marah kepada orang tuanya baik apa tidak? Itu sikap baik atau tidak? Oke, kalian pernah marah pada orang tua? Hentikan, karena sekarang kalian adalah pelajar yang hebat. Oke, anak-anakku, kita coba ya berdasarkan apresiasi saya tentang pelajaran kemarin. Saya yakin kalian itu semuanya baik, ya. Semuanya baik. Buktinya ketika ditanya bisa, awas catat dengan baik ya kalian ya. Catat dengan baik bahwa apapun bentuknya di dalam kehidupan ini tidak lepas adanya peran serta dari orang tua. Bapak pernah bilang kan? Bagaimana kunci bahagia? 1, sayangi. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, ikhlas menjalani kehidupan. Nah, termasuk dalam belajar, kalian harus ikhlas. Ada yang ikhlas? Kita coba belajar ini.
Ikhlas, karena ini merupakan ibadah sebagai menjaga amanah orang tua. Oke, perhatikan. Kita akan mencoba memulai pelajaran ini. Awas ingat ya, anak-anakku, pelajaran kemarin itu dijadikan sebuah aplikasi nanti di dalam kehidupan di masyarakat. Lihat sekarang, perhatikan. Saya mencoba pembahasan untuk kali ini. Kita akan berbicara tentang keteladanan dalam masyarakat. Ingat, oke. Awalan kean apabila bertemu dengan kata dasar itu akan membentuk kata kerja. Berarti melakukan sebuah tindakan. Apa yang dilakukan dengan teladan? Teladan adalah hal yang baik. Berarti kalian semua harus mencontoh melakukan tindakan-tindakan keteladanan. Yang ada di mana, Pak? Jalan. Berarti lingkungan masyarakat adalah sebuah kehidupan. Termasuk kita ini adalah masyarakat. Karena saya harus tahu sekali, sebelum kita memahami pelajaran, pahami dulu judulnya. Oke, paham ya? Oke, ini berdasarkan kita kan sudah, oh ya kita ini besok kita minggu depan kita akan mempelajari keteladanan masyarakat, ya kan? Ayo kita lihat apa sekarang buktinya tuh, berpakaian rapi, jilbabnya juga bagus, kebersihannya juga agak lumayan, bahkan tidak lumayan yang luar biasa sekali. Oke, semangat dulu semuanya. Selamat pagi. Pagi. Ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, kalian hebat sekali. Sudah, Mas. Perhatikan dengan baik, serius, santai, tetapi punya niat yang baik. Saya ingin sekali ketika punya niat yang baik, ada dorongan dari luar yang mampu kita untuk menjadi orang hebat, mampu memahami permasalahan ini. Ini yang akan kita bahas. Perhatikan. Di sini saya coba. Oke. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebahasaan cerita, novel, sejarah. Jadi diharapkan kalian dalam pelajaran ini kalian melihat, membaca sebuah kehidupan di masyarakat yang lalu. Apalah catat garis merah, cari, teladani, ikuti yang baik, karena kalian adalah orang-orang cerdas. Indikatornya saya mencoba yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi kalian sekali waktu baca, di sana sekali banyak sekali novel-novel sejarah. Baca, lihat bagaimana orang-orang hebat itu memiliki perilaku, ya. Bagaimana cerita-cerita itu mampu diserap oleh diri kita sehingga kita mampu memberikan yang terbaik. Oke? Kemudian menganalisis nilai-nilai informasi cerita sejarah dalam sebuah teks ekspansi yang terprosedur. Oke ya? Teks yang terprosedur. Teks yang memiliki skala keilmiahan. Oke? Saya teruskan. Ini adalah merupakan kompetensi yang saya harapkan kalian bisa. Prinsipnya, saya dengan memberi cara begini, memberikan contoh, kalian nanti di masyarakat memiliki perilaku yang baik. Jangan contoh yang kurang baik. Oke, saya teruskan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu mengidentifikasikan masalah dalam cerita sejarah, baik lisan ataupun tulisan dengan tepat. Apa sini agak-agak ini lah? Karena saya menggunakan TBR, problem solving. Jadi kalian harus mampu memecahkan permasalahan. Maka saya katakan, harus tepat dong. Masalahnya dibuka, masalahnya dicari penyebabnya, ya? Sehingga kalian bisa menentukan, mengidentifikasi tentang permasalahan itu. Yang kedua, menganalisis kebahasaan cerita
dalam novel sejarah dengan ya. Jadi jelas kan? Ayo kita ini pelajar, ya. Kita ini pelajar. Ayo kita pahami tentang pengetahuan. Kita korek. Ayo kita berpikir secara kritis. Syarat dalam berpikir secara kritis adalah memiliki pengetahuan yang luas sesuai dengan ilmu. Sering saya katakan, siapa yang kau jaga pintar, hidupmu akan merasa Sekali lagi, siapa orang yang pintar, hidupnya merasa tenang. Karena ada kejutan itu. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus satu, sayangi kedua orang tua. Berpikir ikhlas menjalani kehidupan. Oke, saya tuliskan ya, paham ya? Paham ya? Ini indikator yang mesti kalian bisa. Ya, artinya mesti kalian pelajari sehingga kalian di dalam kehidupan masyarakat akan lebih baik lagi. Ya, toh? Oke, saya tuliskan. Ini masuk ke sini. Oke. Mengidentifikasikan informasi dalam cerita. Oke. Saya cerita secara berdasarkan indikasinya dibagi menjadi dua. Perhatikan ini. Jadi ketika kita mau membaca, ini saya membaca apa nih? Apa? Jangan semua cerita dianggap sebuah fiksi. Ya, fiksi adalah tidak. Nyatanya, perhatikan semua. Berdasarkan peristiwa kita lihat dibagi menjadi dua. Berdasarkan cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Oke ya? Dan benar-benar terjadi adanya fakta cerita sejarah. Contoh, Sumpah Pemuda, ya, itu dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kalian tahu semua, kan begitu kan? Itu faktanya jelas. Ceritanya juga ada berbagai macam perjuangan yang sangat luar biasa. Maka disebut dengan berdasarkan yang terjadi dengan benar terjadi. Proklamasi 17 Agustus 45. Oleh siapa dibaca? Insinyur Soekarno. Ya, lihat di sini. Lalu yang satunya berdasarkan cerita sejarah yang berupa khayalan. Ada kan? Saya dulu senang sekali membaca novel. Ada beberapa novel yang saya baca. Apa? Ya, novel di sana banyak sekali. Merahnya Merah, Komeng Buku Baru, ya. Ada lagi saya yang sangat ingin sekali novel lama Karim Pane, Belenggu, yang begitu indahnya. Sekali waktu kalian baca, ya. Sekali waktu kalian baca, ya. Oke. Ada juga cerpen. Berarti ini sebuah rekaan fiksi. Oke. Jadi dibagi berapa? Cerita berdasarkan peristiwanya? Satu. Berdasarkan peristiwa. Dua. Berdasarkan peristiwa. Bagus sekali. Ayo, harapan saya ketika begini kalian sudah bisa berpikir, oh masalah apa? Dan saya bagaimana mencari itu? Inilah sebuah gambaran yang saya. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Ya. Cerita sejarah secara ekspositoris. Artinya, ketika kita membaca sebuah cerita sejarah, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang ada. Ya kan? Pernah kalian baca kan? Misalnya, saya pernah baca terjadi sebuah pertempuran di Surabaya. Kita lihat dalam sejarah. Oh, saya pernah baca juga sebagai pengetahuan saya, itu kita bisa baca tragedi yang ada, yang sering terjadi. Jadi cerita ini bisa sebagai pengetahuan di dalam kehidupan kita, ya kan?
saya tahu sekali kalian sering sekali membaca beberapa cerita, ya. Oke. Beberapa cerita yang konsepnya, dasarnya yaitu berdasarkan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Saya sering sekali kan, ayo coba kalian cari tuh bagaimana kejadian yang ada di wilayah kalian. Terus ya, cerita sebagai sugesti, cerita sebagai penyemangat diri yang mampu memberikan motivasi di dalam diri kita. Saya sering sekali contoh aja. Siapa yang berani, siapa yang kuat dalam cerita itu dan akhirnya menjadi seorang raja. Gitu? Kita kenal beberapa tokoh-tokoh yang kita kenal. Jenderal Sudirman dengan giginya dan akhirnya dia pun mampu dan dia adalah seorang panglima yang memiliki bintang 5. Pada saat itu tidak ada lain. Dengan tokoh keberanian, tetapi dirinya ikhlas hidup untuk perjuangan bangsa. Ya, oke. Lihat beberapa para pahlawan kita sejarah sebagai sugesti kita. Lihat beberapa orang para kita lihat Habibie dalam apa? Dalam filmnya, ya kan? Dia begitu sengsara ya hidup itu, tetapi dengan kekuatan mentalnya sehingga menjadi sugesti dalam diri saya. Ketika kita mau, kita akan menjadi orang hebat. Oh ada tuh, berani prihatin kita. Katakan, berakit-rakit dulu, berenang-renang tetapi bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Masih kita lihat dari beberapa tahun. Oke, saya tuliskan ya. Oke, saya masuk ke sini. Oke, perhatikan. Perhatikan di sini. Kita berbicara tadi sudah kita juga. Nanti minta maaf dulu ya. Oke. Yang teman saudara, assalamualaikum Bapak. Oke, ya maaf ya semuanya karena saya ada telepon. Oke, saya teruskan. Ini ada fungsi jadi. Menurut Raja Muhammad Ali, sejarah adalah betul ya. Kalian sehingga kalian kenapa saya sengaja tulis ini supaya kalian mampu mendefinisikan sendiri tentang apa itu sejarah. Menurut Raja Muhammad Ali, sejarah adalah rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Oke? Bahkan di sini diterangkan mempelajari hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho Dr. Susanto yang menyatakan ada 4 fungsi sejarah. Jadi kalian ketika membaca sejarah sudah jelas kalian memiliki 4 keuntungan. Kemungkinan saya sudah tidak ini sebagai rekreasi hiburan. Jadi zaman dulu itu macam begini ya. Waduh betapa sengsaranya kita makan dengan garam sama petek ya. Ikan petek aja sudah begitu nikmatnya. Oke. Fungsi sejarah sebagai inspirasi, sebagai kita di dalam menempuh sebuah kehidupan. Ada contoh kita. Instruktif sebagai pembelajaran, edukasi memiliki sebuah pengetahuan dalam kehidupan. Oke, saya terusin ya, Pak. Lagi, Pak. Yang di belakang paham? Oke, sip. Saya teruskan. Oke, sebentar ya. Saya teruskan. Oke. Karena ini adalah saya akan berbicara tentang tentang struktur yang akan kita analisis ini. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik ya. Oke. Struktur cerita sejarah. Ini nanti kalian harus pahami ini. Cari programnya apa itu yang dikatakan orientasi, apa itu yang dikatakan konflik, apa itu yang dikatakan solusi, apa
Apa itu dengan reorientasi? Saya kasih sekilas. Orientasi adalah sebuah awal dari sebuah cerita. Saya sekilas. Lalu komplikasi. Konflik, ya, saya ini konflik ini. Ya. Coba siapa yang tahu? Apa? Munculnya permasalahan. Coba kamu apa? Munculnya permasalahan. Coba kamu apa? Munculnya. Nyatanya sudah tahu semua. Solusi. Coba apa solusi? Supaya menyelesaikan masalah gitu. Supaya Menyelesaikan masalah. masalah. Yang lain. Solusi. Ya. Penyelesaian masalah. Kita ambil dari penyelesaian dan solusi. Reorientasi adalah pendapat dari seorang pembuat penulis. Oke, paham semua? Oke, saya teruskan sedikit lagi dan kalian nanti. Oke, berbicara tentang kebahasaan, kalian nanti pelajari dengan kalian. Tidak sekilas karena proses pembelajaran ini diharapkan kalian mendapatkan solusi dengan cara kalian tanpa kalian jejak dari seorang guru. Oke? Oke? Ada pertanyaan ke saya? Tidak ada. Oke, sekarang kalian semua ya. Oke? Silakan membikin sebuah kelompok. Jumlah kita ada 30 di 34 ya, dari 34 ya. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok. Oke ya? Oke, 5 kelompok. Tolong diskusikan. Diskusikan. Oke ya? Apa yang harus kalian diskusikan? Yaitu saya sudah bawa dari rumah sehingga kalian bisa tinggal isi aja. Ini ceritanya sudah ada, ya. Tolong diskusikan, ya. Kira-kira kalian bisa memecahkan masalah yang ada di sini, ya. Dan nanti setelah itu kalian mampu mempresentasikan. Oke. Perhatikan, silakan kalian semua untuk membagi kelompoknya, dibagi menjadi 5 kelompok. Posisikan mejanya. Silakan. Udah semua ya? Silakan kalian baca ya. Lalu di situ ya, silakan. Ya. Oke. Ya, nomornya. Lagu-lagunya siapa nih? Ya, oh kamu silakan. Oke. Oke ya. Silakan membaca. Ini lihat tuh ada orientasi, konflik dan solusi.
bacaannya sudah ada, tapi nanti kalian bisa cari di internet dan kalian bisa menganalisis sendiri di rumah. Bagian ya. Oke. Ini ya, yang duanya sudah keluar ya, sudah lepas. Ya. Nah, betul ya. Oke. Oke, ya. Satu lagi. Ya. Yo. Yo. Ada berapa orang? 5 orang. 1, 2, 5. Oke ya. Sudah siap ya? Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya? Ayo, gampang tidak? Gampang ya? Ya. Terusnya. Ya, ya. Yang 2 orangnya sakit ya? Lihat, apa? Satu lagi. Doain teman kami itu mudah-mudahan dia cepat sembuh. Gak apa-apa. Perhatikan dulu ya, saya dulu semua ya. Nanti setelah kalian selesai, kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Dan silakan kalian bertanya kepada teman kalian, ya, sehingga kita bisa mengembangkan teknis berpikir kita lebih baik. Oke. Ya. Waalaikumsalam.
teman kami yang belum mengerti akan ditanyakan, kamu presentasi, kan mungkin tak? Ayo kalian pikirkan, apa itu lihat itu di situ tuh? Ingat kalian bisa? Ya. Ya, jangan di situ ya. Ya. Ya, tuh. Ya. Oke, silakan dudukkan. Silakan kalian saling berdiskusi ya. Dari cerita itu kan saling berdiskusi, dan cerita itu saling berdiskusi. Oh ini orientasi ini, oh paragraf ini nih ya. Oke. Tapi kan mungkin beda kan, macam yang beda. Oh ini paragraf ini nih ya Mas Nur ya. Ini ya. Ayo silakan kalian ketika berdiskusi saling bertukar pendapat.
Ya, untuk ketua kelompok, oke, ketua kelompok ya. Perhatikan, udah masih tetap pada posisinya begini. Kan udah lama ya, bacanya juga tidak terlalu banyak. Ya, kalian silakan untuk mempresentasikannya ya. Oke, dari kelompoknya dulu. Oke. Kelompok yang lain bisa dulu. Siap. Budaya masih belum. Budaya masih belum. Gak apa-apa sih, sepertinya gak apa-apa, yang penting bisa. Kelompok ini sudah ya, sudah bisa ya dituntaskannya ya, sudah bisa. Ya silakan maju semua untuk presentasikan kelompok ini. Kelompoknya siapa ini? Puji, ayo Puji. Siap. Oke, silakan kelompoknya Puji untuk maju ke depan. Udah, yang lainnya perhatikan ya, dan kalian bisa bertanya nanti. Oke, silakan ke sini. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujian Putri akan mempresentasikan analisis dari cerita yang ada di buku tadi. Untuk orientasi akan dibacakan oleh Tiara. Perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Oke. Komplikasi akan dibacakan oleh Nusa Fitri. Komplikasi adalah mengajar kembangnya bahasa dari bersatu prestasi aku mengembangkan bahasa Indonesia sebelum pakai komputer dan sekarang. Solusi akan dibacakan oleh Maria. Bahasa Melayu bahasa Indonesia dan bahasa nasional di Singapura. Reorientasi dibacakan oleh Yanti. Reorientasi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan kalau ada yang bertanya tuh. Silakan yang bertanya kan? Silakan. Oke. Ya, silakan. Berdiri. Dari kelompok 3 ya, siapa? Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok. Perkenalkan nama saya Tina Sari. Saya dari kelompok 3. Ingin ditanya penjelasan
Penjelasan orientasi akan dijawab oleh Widianti. Orientasi adalah pengembangan bahasa Indonesia. Orientasi adalah perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Ya, jadi asalnya itu dari bahasa Melayu katanya. Dari sejarah bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Cocok tidak dari situ kalian? Sama. Oke. Bahwa bahasa itu dari bahasa Melayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lainnya. Dari kelompok mana? Silakan ini dari kelompok budaya. Perhatian. Ya, kelompok satu. Aslinya di bawah dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis dari sejarah berdasarkan strukturnya. Saya di bawah saya sebagai moderator dan kami memiliki anggota yang bernama Wijaya, Wendy, Wahyudi, dan saya dulu. Orientasi akan dibacakan oleh saya pun. Silakan dibaca. Hasilnya bagaimana, Pur? Dibaca. Betul, apa itunya? Perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Komunikasi adalah penanda berkembangnya bahasa melalui tulisan-tulisan prasasti tahun-tahun perkembangan bahasa Indonesia sebelum Traktat London dan sesudah Traktat London. Dan Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Melayu di Papua, Brunei, dan bahasa nasional di Singapura. mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ditanyakan kepada kelompok kita. Oke. Saya Tika Permansari dari kelompok 5 perwakilan untuk menanyakan apa yang dimaksud dengan solusi. Dari kata solusinya bukan dari cerita tersebut. Apa itu solusi? Solusi merupakan kondisi konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntunan terhadap suatu hal, terutama dari pelaku utama
Pada bagian ini, pelan-pelan tiap pihak pelaku menyadari perannya hingga mengarah pada permusyawaratan. Oke. Setuju? Setuju. Oke, sip. Ada lagi? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Kenalkan, nama saya Yeni Melani dari kelompok 3 yang bertanya pada kelompok 1. Pengertian komunikasi menurut Cerita. Komunikasi adalah kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh yang lain. Konflik itu perlahan-lahan menanjak sampai klimaks. Ya. Ya. Oke, itu ada kelompok lain yang mengatakan? Ya, oke. Puas? Oke, sip. Terima kasih untuk Atika dan Yesi atas pertanyaannya. Sampai sini kita presentasikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Ya, supaya kita bisa ini masalahnya. Orang sana aja, semuanya aja, coba biar bisa kalian perkenalkan semua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mengenalkan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Penjelasan dari cerita ini adalah orientasi pada cerita tersebut adalah perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang dimulai dari pengamatan beberapa inskripsi atau prasasti. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dengan tokoh yang lain. Komunikasi dari cerita tersebut adalah menanjak perkembangan bahasa melalui tulisan prasasti. Solusi adalah kondisi konflik yang mulai menurut penyelesaian masalah. Solusi dari cerita tersebut adalah berkembangnya Melayu menjadi bahasa Melayu. Reorientasi adalah berinovasi atau komentar menulis. Reorientasi dari cerita tersebut adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai alat komunikasi yang ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Saya Pujian Nutri dari kelompok 6 ingin bertanya. Pengertian dari reorientasi bukan dari cerita sejarah. Oke, pengertian dari reorientasi adalah biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam cerita dan teks tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Oke. Sudah? Sudah? Sudah. Kasih dulu sebentar dulunya. Ya, silakan kami. Satu lagi. Cepat. Satu lagi. Agak kesini. Ya, kesini. Silakan. Terus yang kedua apa? Yang masalah. Ya dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang mempresentasikan terus Dan analisis cerita sejarah berdasarkan strukturnya. perhatikan kalian, perhatikan silakan dirasakan. Yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan disampaikan oleh orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita. Cerita tersebut perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Yang kedua akan disampaikan oleh Komunikasi penandaan perkembangan bahasa Melayu. Menunjukkan bahwa ini awal perkembangan bahasa Indonesia kemudian sebagai perkembangan. yang ketiga akan disampaikan oleh berkembangnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Melayu baku di Brunei, dan bahasa nasional di Singapura. Yang keempat akan disampaikan oleh Yesi. Orientasi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu berfungsi sebagai alat komunikasi yang Ada yang mau tanya? Ini dari kelompok 3. Kelompok 3 sudah menyampaikan ya. Tidak ada yang bertanya. Silakan untuk kembali. Silakan. Orientasi itu apa? Oke, saya menjawab pertanyaan saya. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Oke, makasih. Ya. Sekian dari Ya. Terutama yang terjadi pada pelaku utama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, katanya semua hasilnya bagus sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sekarang silakan kalian duduk di posisi masing-masing. Untuk masuk tolong sampaikan hasilnya sini. Saya. Hasilnya. Ini aja hasilnya tuh. Ya, makasih ya. Satu aja yang itu aja. Ini aja. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Ini satu aja sayang. Yang lainnya silakan dipelajari di rumah ya. Waduh, jadi jangan puas ketika bersama teman kalian bisa berdiskusi di lain waktu. Sambil nongkrong di taman juga bisa membicarakan lagi. Sehingga kalian telah bagus sekali untuk menganalisis berdasarkan struktur. Apa saja caranya? Ada orientasi. Cuma ada untuk pengingat kita lagi. Ya, kalian sudah mengumpulkan dengan baik sekali ya. Ini saya sudah nanti akan kita lakukan penganalisaan ya. Setelah kita mempelajari semua itu, ini adalah kegiatan kelompok, ya. Setelah itu kalian juga ada yang namanya, saya harus menilai kalian sejauh mana kalian pemahamannya. Karena tujuan saya kalian memiliki keteladanan, maka saya mencoba untuk kalian nanti dikumpulkan semua ya. Saya harap karena saya menginginkan adanya motivasi di dalam diri kalian untuk memahami sebuah bacaan. Awas nih.
ini cerita ini yang akan saya bagikan kepada kalian ini berbicara tentang keteladanan seorang wanita yang selalu hormat. Kalian tulis di sini. Nanti akan saya lihat ya. Setiap orang satu dan baca dengan cermat. Oke? Ada yang nggak paham? Pahami dengan baik sehingga nilai-nilai sejarah ini mampu diserap oleh diri kalian dan bisa dilakukan dalam kehidupan di masyarakat. Oke? Ini kalau nanti kalian tulis di sini ada berapa perilaku yang baik, nilai-nilai yang terbaik ya? Oke? Oke, ini dulu saya. Oke. Ini simpan ya. Belajar. Ya, oke. Ya silakan baca. Selamat baca. Ya, oke. Oke. Awas, baca dengan cepat. Bapak ada minta saya yakin kalau motivasi ada dengan kita untuk mengetahui cerita ini seperti apakah di dalam toko ini, perhatikan, kalian akan bisa oke. Yuk. Coba satu lagi. Ya. Waktunya saya tidak ini cuma 10 menit. Nanti kumpulkan. Mungkin juga 15 menit lah. Ya, silakan kerjakan ya. Ini 2 orang yang nggak masuk ya. Ya, yuk kita kumpulkan semua. Kumpulkan semua. Ya, siap. Ya, mudah-mudahan kalian dapat nilai yang bagus karena cuma sedikit. Nanti jika tolong kalian dijadikan sebuah. Cepat. Ya, cepat. Ya, selesai. Makasih. Terima kasih. Ya, sudah ya. Terima kasih. Ayo. Ya, biasa bekerja. Ya. Sudah. Ya. Ya. Oke. Saya sudah kumpulkan hasil kalian semua ya. Oke. Oke. Ya. Coba menurut pendapat kalian pelajaran hari ini bisa berkesan? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Apa yang kita dapatkan hari ini? Bahwa kita bisa berperilaku yang baik berdasarkan cerita sehingga kita bisa menirunya. Oke? Ya? Oke. Kesan kalian untuk pelajaran hari ini? Silakan. Ya, siap.
Perkenalkan, saya Tika Marmatasari. Saya izin memberi kisah dan pesan selama pembelajaran hari ini. Bahwa pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, dan penjelasannya juga yang sangat singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Jadi materi tersebut cepat menerapkan di otak. Dan untuk materi tadi mengidentifikasikan informasi dalam cerita sejarah adalah kunci untuk memahami dan menghargai warisan budaya sosial dan politik yang telah membentuk pendataan manusia. Nah, menurut Raden Muhammad Ali, sejarah adalah rangkaian keseluruhan peristiwa yang terjadi di kehidupan sekarang. Dan mengidentifikasikan informasi cerita tersebut dapat menjadi dibagi empat struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga solusi, yang keempat reorientasi. Dan kesimpulan hari ini cukup segitu, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata. Lakukan semuanya. Hebat semua. Untuk yang akan datang, kita semua, minggu depan kalian akan belajar masih bersama dengan Kade menganalisis cerita sejarah. Cuma beda awas kalian semua, kalian belajar bagaimana kalian bercerita tentang diri kalian sendiri. Minggu depan tuh, kalian diajar untuk bercerita sehingga bisa dibaca oleh orang lain apa perilaku dalam kehidupannya. Kalau biografi ditulis oleh orang lain, jadi bentuknya seperti autografi, cerita yang ditulis oleh diri kita sendiri. Oke ya? Mudah-mudahan pelajaran